Untuk DPR dan pemerintah, don't live on your own bubble. Jangan cuma nyari info dari aparat, ngobrol dong dari rakyat. Karena rakyat yang tahu rasanya dipukul polisi, rasanya kena gas air mata, rasanya macet-macetan Bintaro Senayan, rasanya hidup susah, lapangan pekerjaan susah, tapi pejabatnya hidup bermewah-mewah. Jangan dong hidup di bubble sendiri, ngobrol sama rakyat, temui rakyat, dialog sama rakyat. Gue juga bingung, ketika hari ini negara lebih memilih fokus membentuk tim investigasi mencari makar dibanding membentuk tim investigasi independen untuk menuntaskan keadilan bagi korban kekerasan aparat selama sepekan terakhir. Jujur, rakyat nggak peduli mau perdebatan ini geng Solo lah, geng coklat lah, geng ijo lah, Riza Khalid lah. Jujur, rakyat nggak peduli. Kita peduli terhadap 10 demonstran yang meninggal di tangan negara. Kita peduli 20 orang lebih yang sekarang masih hilang entah kemana. Di era digital gini hilang, kita peduli banget. Di mana negara? Kita peduli sama 3.000 orang yang sekarang ditangkap di balik sel jeruji dia masih bertahan. Kita peduli dengan ribuan orang yang jadi korban kekerasan aparat yang masih di rumah sakit, bahkan mungkin koma. Itu yang rakyat pedulikan. Kalau hari ini negara memilih asik untuk mikirin siapa elit ini, jujur kita nggak peduli lagi-lagi. Tolong, negara ngobrol sama rakyat ini. Rakyat inilah yang paham soal bagaimana kondisi bangsa ini. Kami membawa tuntutan damai. Kami tidak membawa provokasi dan juga anarkisme, kerusuhan yang sesuai versi negara, enggak. Jadi ingat sekali lagi, don't live on your own bubble. Tuntaskan PR-PR-mu, penuhi tuntutan rakyat. Apa kabar dunia? Tetep gila. Bangun pagi udah disorotin nih, buka-buka sosial media, udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kalau serangannya substansial tuh maksudnya isi dari tuntutannya, konten-kontennya, apanya, itu baru objektif dan patut kita terima, patut kita diskusikan. Karena diskusi itu yang membuat ide kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Dari hasil diskusi, dari hasil pendapat atau sama lain, bagus. Tapi kalau ngomonginnya personal, mau dibawa kemana? Mau dibuat apa? Menguntungkan siapa? Anggaplah image aku gitu ya, atau image Jerome Pauline, atau image ibu kerudung pink jadi buruk. Terus kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia apa? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau substansi yang diomongin isi, nah iya itu mungkin bisa berkontribusi bikin ide kita makin lebih bagus. Nih ya, budaya gosip di Indonesia itu berkontribusi membuat kita sampai sejauh ini. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin personal pribadi orang lain yang gak ada hubungannya sama kita, yang kalau kita omongin sampai mulut kita berbusa pun, itu gak akan mengubah hidup kita. Jadi kita cuma ngabisin waktu ngomongin orang, tapi gak mengubah apa-apa. Jadi akhirnya apa? Kita gak bisa fokus sama ketidakadilan, sama penjajahan, sama kejahatan yang sedang berlangsung di masyarakat sekarang. Hentikan budaya gosip ini ya. Siapapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi dan malah fokus kepada personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka merekalah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa.